Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir ini tentang fixed mindset. Ini kemarin di beberapa masukan juga ada yang bilang kayak gini ya. Katanya ada organisasinya dia itu anggota-anggotanya pesimis karena punya kapasitasnya sekian, jadi tidak mau melakukan hal yang lebih, intinya kayak gitulah. Nah, padahal si fixed mindset ini tuh penting ketika kita nggak punya growth mindset ya. Ini maksudnya fixed mindset tuh dosanya ya. Nah, artinya kita harus punya growth mindset. Nah, kalau misalnya kita nggak punya growth mindset, kita nggak akan bisa nih mengaplikasikan ini nih, yang poin 6, yang tentang knowledge management. Makanya ini jadi penting banget. Nah, karena kan sebenarnya ini nasihat yang paling sering kita dengar ya, kita kalau mau ngisi cangkir orang lain, kita perlu mengisi teko kita dulu kan. Itu semua orang udah paham lah, cuma nggak semua orang bisa mengamalkan. Makanya mau nggak mau kita harus jadi orang yang mau belajar, harus jadi organisasi yang belajar. Kita nggak bisa berhenti belajar dengan dapat fasilitas aja gitu. Jadi kita perlu punya apa ya, mindset growth mindset. Belajar itu nggak cuma ketika kita dikasih fasilitas sama organisasi kita aja, tapi kita juga punya apa ya, keleluasaan kalau misalnya kita mau belajar, belajar aja we gitu, nggak usah nunggu diajarin juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Nah, mindset itu perlu ada dalam organisasi, terutama dalam orang yang ngurusin kaderisasi. Nah, karena gini, media belajar itu kan udah mudah ya, udah mudah, murah, dan di internet banyak, video YouTube banyak. Dulu aku sempat ditanya ya sama salah satu kader aktivis, kader Salman. Dia sempat tanya gini, Kak, biasanya kakak belajar dari mana untuk membahas hal kayak gini? Soalnya kan kakak dulu jurusnya teknik fisika, tapi kok bisa belajar banyak tentang pengelolaan SDM, tentang pengembangan, tentang training, tentang pendidikan. Sebenarnya aku mostly belajar dari YouTube, dari artikel, dari web, sama mungkin ada di beberapa di diskusi sama ikut kelas-kelas ya. Dan ikut beberapa program-program lain juga sih. Dulu aku sempat ikut pelatihan coaching, ikut apa namanya? Apa sih itu? Ya pelatihan-pelatihan gitulah. Nah, makanya belajar sih intinya gitu. Dan sebenarnya itu udah banyak tersedia murah ya. Ini kegiatan ini aja gratis kan, guys. Nah, cuma kitanya aja yang cover nikmat kadang-kadang kan. Kita nggak mau belajar, kita nggak mau mensyukuri apa yang nikmat yang telah Allah berikan ya, dengan bentuk kemudahan kita mempelajari segala macam hal di dunia ini. Tapi karena kita terlalu kufur nikmat, kita merasa ini mah udah gampang lah, nanti kalau misalnya butuh tinggal dicari aja. Tapi kita jadi malah nggak belajar gara-gara ngerasa kayak gitu. Ya, padahal kan sebenarnya ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang kita pahami dan kita amalkan ya. Bukan ilmu yang ada di internet. Meskipun kita sekarang seakan-akan merasa memiliki segala ilmu itu dan kita jadi nggak mau nyari dan nggak mau belajar karena mudah untuk dicari. Nah, cuma memang harusnya kita tetap mempelajari itu gitu. Nah, ini ada sedikit ini ya, sedikit flow pengetahuan dalam otak manusia. Nah, biasanya kayak gini nih teman-teman. Kan sebenarnya di kepala kita tuh punya ini ya, punya informasi internal. Terus dengan kreativitas kita, kita tuh sebenarnya bisa membuat suatu informasi baru dari informasi yang udah ada di kepala kita sebelumnya, ya kan? Kayak misalnya kita ini nih, pernah nonton film superhero yang dimana superhero-nya tuh punya kekuatan terbang. Atau misalnya kita pernah nonton film Batman, ya, punya kekuatan kayak kelelawar. Sebenarnya Batman gak kayak kelelawar ya. Nah, tapi dengan kreativitas kita, kita tahu nih bahwa superhero itu adalah penggabungan suatu manusia yang memiliki kemampuan khusus, dan ternyata kemampuan khususnya itu bisa didapatkan dari binatang-binatang. Muncullah kita kreativitas karena kita tahu bahwa kita punya pengetahuan tentang binatang-binatang, misalnya kayak laba-laba, kayak singa, ya, apalagi ya, dan sebagainya. Kita bisa mengkreasikan sesuatu hal baru, yaitu superhero dengan kemampuan laba-laba, superhero dengan kemampuan kadal, superhero dengan kemampuan apa lagi? Ya banyak lah ya. Makanya muncullah superhero itu kan karena bentuk kreativitas kita mengelola dan mengubah informasi-informasi yang udah ada di kepala kita menjadi bentuk yang baru. Kayak misalnya kita punya segitiga nih, segitiga kan bisa dibentuk jadi kotak. Kita bisa putar-putar nih segitiga itu jadi prisma. Kita bisa putar-putar nih segitiga itu jadi bintang misalnya. Dengan bermodalkan segitiga aja kita bisa membentuk banyak hal.
Nah, makanya kita sebenarnya bisa menghasilkan informasi baru dari internal informasi kita. Tapi hal ini tuh sesuatu hal yang effort banget, teman-teman. Makanya sebenarnya akan lebih mudah ketika kita mengambil informasi yang udah ada dari luar kepala kita dimasukin ke otak kita. Nah, karena segala hal yang ada di otak kita ini akan menghasilkan action, akan menghasilkan perilaku kita. Nah, makanya ketika kita ingin mengubah perilaku organisasi, ya kita harus mengubah orangnya dulu dengan membuat mereka belajar, membuat kepala mereka terisi dengan informasi-informasi yang baik dan tepat, sehingga mereka punya bahan-bahan untuk membuat informasi baru bahkan, atau misalnya memang mereka bisa menggunakan informasi-informasi yang mereka dapatkan dari luar kepala mereka itu untuk mereka gunakan, untuk mereka aplikasikan dalam konteks keorganisasian. Nah, makanya proses ini kan sebenarnya proses ini tuh kaderisasi. Nah, makanya ketika ini nggak ada, hancur ini semua. Nah, ini dari growth mindset. Nah, kalau orang yang fixed mindset itu bisa kayak gimana? Nah, orang yang fixed mindset itu kayak gini. Mereka punya internal information, tapi mereka nggak mau berpikir kreatif. Ya udahlah, gini aja lah, ya udah, pasrah. Dan mereka melakukan aksi yang itu dari internal information mereka aja, yang internal information-nya nggak berubah. Sementara kan kalau tadi ketika kita punya new information, sebenarnya new information itu bisa jadi bahan lagi kan untuk dibikin informasi baru kan sebenarnya ya. Nah, kayak tadi ini udah bikin Spider-Man, terus kita kan jadi bisa mikir gimana kalau misalnya Spider-Man digabungin sama Batman. Jadi kepikiran, oh gimana nih kalau misalnya memang Spider-Man itu kegigit juga sama ini, sama apa, kelelawar. Terus jadi punya kekuatan tambahan, sonar. Kan bisa juga misalnya. Jadi muncullah hero baru. Terus hero itu bisa jadi bahan lagi bahkan. Nah kayak gitu. Makanya ini jadi penting. Dan sebenarnya ini bisa diaplikasi juga dalam organisasi. Karena kan tadi aku udah ngejelasin sebelumnya bahwa organisasi itu sebenarnya punya otak. Ada otak organisasi. Makanya ketika memang anggota-anggotanya itu punya growth mindset, nah si otak organisasinya juga jadi punya growth mindset. Artinya pengetahuan mereka tuh akan terus bertambah, bukan cuma dengan melakukan knowledge management tadi aja, tapi dengan mereka memang mau mempelajari sesuatu hal yang belum ada di otak mereka. Mereka belajar mempelajari informasi-informasi dari luar. Nah, ketika tadi misal kalian dapat amanah nih untuk megang tim desain, untuk megang kaderisasi, untuk megang apa namanya, humas. Kalau misalnya kalian merasa memang ada kemampuan yang kalian butuhkan untuk menjalankan amanah itu, belajar aja. Dan proses belajar ini adalah bentuk kalian memasukkan pengalaman atau knowledge dari luar organisasi kalian ke organisasi kalian. Makanya ketika kalian belajar ya, udah organisasi kalian itu pasti berubah seharusnya. Ketika memang pengetahuan yang kalian itu kalian gunakan menjadi aksi-aksi. Ya, setelah kalian ikut pelatihan ini juga kan sebenarnya kalian menjadi orang yang lebih berbeda daripada sebelumnya kan. Dan perubahan organisasi tergantung dari apakah kalian mengaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan di setiap kalian belajar gitu. Nah, terus gimana nih caranya kita bisa membangun si learning organization ini? Nah, ada dua hal sederhana sebenarnya. Pertama, pembudayaan. Dari mulai gimana cara kita merespon orang-orang, gimana kita cari jadi teladan, menulis, merepetisi, sosialisasi, ya banyak hal lah. Intinya kita membudayakan agar anggota tim kita tuh memang punya semangat belajar yang tinggi. Aku dulu waktu di BMK biasanya iseng-iseng gitu, nge-share video-video yang aku tonton ya di YouTube. Kan aku suka nonton video, suka nonton YouTube sebenarnya. Salah beberapa channel-channelnya ada ya channel hiburan, beberapa lagi ada yang nggak hiburan ya, kayak tentang lingkungan, tentang inovasi, tentang mindset, tentang kaderisasi. Nah, ketika aku menemukan itu, aku share aja ke orang-orang. Dan mereka melihat dan menilai bahwa ternyata jangan-jangan memang di BMK itu budayanya kita harus terus belajar nih, makanya Kak Romi ngasih video terus ke kita. Nah, karena mereka punya asumsi seperti itu, mereka jadi mencoba untuk nonton, dan ketika videonya bagus itu jadi mereka dapat kemampuan baru. Mereka jadi semakin pintar, organisasi jadi semakin pintar. Nah, atau kalau misalnya memang susah ya, karena memang kadang-kadang ketika kita udah minta nih mereka, kita harus jadi organisasi yang belajar, kita harus punya semangat belajar yang tinggi, tapi nggak semua orang tuh tahu harus kemana, dari mana, mulainya dari mana, terus gimana cara belajarnya. Kayak ada orang mau belajar coding aja tuh mereka sebenarnya banyak yang bingung harus mulainya dari mana kan.
Nah, kalau misalnya memang kita bisa mengetahui ya punya kemampuan lebih untuk bisa mengetahui caranya, ya kita permudah aja dengan kita ngasih fasilitas itu ke mereka. Nah, dengan cara itu cara mereka berpikir, pola pikir mereka akan berubah, akan dapat informasi baru dan mereka akan lebih mudah lagi ke depannya untuk diajak belajar karena kita bahkan mungkin bisa ngasih tahu nih ke mereka untuk bisa mencari tahu cara belajarnya sebenarnya gampang. Kalian misal pengen belajar tentang copywriting, tapi copywritingnya dengan cara yang murah, dengan nonton di YouTube. Tapi kan di YouTube playlistnya tuh banyak. Kalau misalnya mau kalian coba nih cek dulu di apa namanya web-web skill berbayar yang mereka tuh biasanya ngasih tahu modulnya apa aja di setiap pertemuan. Dan ketika kalian ada modul-modul itu, kalian searching tuh kata kunci dari modul itu di YouTube. Sehingga kalian nanti bisa mempelajarinya berdasarkan informasi yang ada di YouTube walaupun memang pematerinya mungkin jadi beda-beda misalnya gitu. Jadi ketika kita apa namanya mereka nggak tahu nih harus belajar dari mana kita fasilitasin aja. Sesederhana kayak tadi. Atau misal kalau kalian pengen bikin pelatihan secara khusus ya bisa juga sih.